Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola sobat, yeay, bertemu lagi bersama saya Nur Hasmiranti dengan NIM 2005114246 kelas PGSD 2B. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Nah sobat, di video saya kali ini saya akan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alkusari MPD. Nah, untuk sobat semua jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar sobat semua dapat terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Nah sobat, sekarang saya akan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar rumah saya. Di sini sekarang saya berada di laut. Nah dapat sobat semua, saya berada di pinggiran laut. Nah, bagaimana ekosistem air laut? Ekosistem laut atau disebut juga dengan ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Nah, ekosistem air laut terdiri dari beberapa ekosistem. Di antaranya ini ekosistem air dalam, perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut. Yang kedua, bagaimana komposisi dalam ekosistem laut. Nah, di dalam ekosistem laut terdapat dari dua unsur. Yang pertama unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik air laut tersendiri terdiri dari ikan, kerang, udang, dan jenis-jenis makhluk hidup lainnya. Nah, sementara unsur abiotik itu terdiri dari air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan lainnya. Antara laut yang satu dengan laut yang lainnya memiliki ekosistem yang berbeda, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap laut itu mempunyai ekosistem yang sama sobat, karena setiap laut itu mempunyai ekosistem yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor fisika dari ekosistem laut. Faktor fisika untuk ekosistem laut itu ada 3. Yang pertama yaitu suhu air, yang kedua yaitu kecerahan air, dan yang ketiga kecepatan arus air. Yang pertama kita akan membahas tentang suhu air. Suhu pada ekosistem laut dipengaruhi oleh intensitas matahari, ketinggian geografi, dan faktor penutupan pepohonan dari vegetasi yang tumbuh. Perbedaan lainnya disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengukuran. Juga diduga disebabkan karena adanya perbedaan kandungan nutrien atau ion-ion garam yang secara fisik dapat meningkatkan daya hantar panas. Pola suhu perairan dapat dipengaruhi oleh faktor antropogen yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti limbah panas yang berasal dari air pendinginan pabrik, pengundulan hutan yang menyebabkan hilangnya perlindungan badan air. Yang kedua, kita akan membahas tentang kecerahan air. Nah, dapat kita lihat sobat semua bagaimana kecerahan air di sini yang agak keruh-keruh kecoklatan. Di sini karena untuk air ini dipengaruhi memang berasal dari lumpur tanahnya, karena sedimen tanah yang asalnya tanah lumpur, sehingga mempengaruhi warna air. Tingkat kecerahan air akan semakin tinggi dengan semakin jauhnya jarak dari pantai. Nah, karena ini kan mendekati bibir pantai, jadi kita dapat lihat warnanya sobat, keruh-keruh kecoklatan. Berbeda mungkin dengan warnanya yang di tengah laut sana. Tingkat kecerahan yang rendah di perairan sungai dan laut yang berdekatan dengan pantai diduga akibat terjadinya banyak terdapat partikel tersuspensi yang terbawa aliran sungai dari lahan atas dan adanya proses sedimentasi serta abrasi pantai. Nah, itu mungkin sobat karena mengakibatkan warna air yang di pinggir adanya abrasi, sehingga air yang di bibir pantai itu warnanya agak keruh kecoklatan. Faktor fisika ekosistem laut yang ketiga yaitu kecepatan arus.
Kecepatan arus. Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin karena perbedaan dalam densitasi air laut atau disebabkan oleh gerakan gelombang. Pada dasar perairan yang pangkal tentu arusnya deras. Nah, ini kondisinya sobat karena saya mengambil videonya sekitaran jam 2, itu kondisi lautnya sedang surut. Jadi ini di mana arus tersebut dari sungai menuju ke laut. Selanjutnya, bagaimana etika lingkungan di laut? Etika lingkungan merupakan kebijakan moral manusia dengan dalam bergaul dengan lingkungannya. Laut termasuk ke dalam etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan hidup. Nah, karena kita tahu sobat, ekosistem laut sendiri itu selain bermanfaat, kita juga harus melestarikan dan menjaga laut itu sendiri. Karena jika kita hanya terus memanfaatkan laut tanpa ada hubungan timbal balik antara kita dengan laut, maka laut itu sendiri pun akan habis karena tidak adanya penjagaan antara kita sebagai manusia untuk memanfaatkannya. Karena itu kita harus terus menjaga laut agar terus tetap dengan keutuhannya. Bagaimana isu lingkungan hidup di ekosistem laut? Nah, kita tahu sobat, kalau di sini dapat dilihat isu lingkungan hidupnya itu berupa pencemaran laut, di mana di sini dapat kita lihat bagaimana kondisi di sini masyarakat terkadang membuang sampah di laut sehingga menyebabkan adanya penumpukan sampah di tepian bibir pantai. Nah, dapat sobat lihat bukan adanya beberapa sampah di sini. Karena kondisi di sini itu tidak terlalu mendekati penduduk sehingga sampah di sini itu adalah sampah bawaan dari arus laut yang menghempaskan sampah ke tepian bibir pantai. Sampah belum. Lalu sobat, bagaimana kearifan lokal masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem laut dan bagaimana juga kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan dan menjaga laut? Kearifan lokal masyarakat atau nelayan dalam memanfaatkan ekosistem laut. Yang pertama ada penentuan waktu, cuaca, dan musim dalam melakukan penangkapan ikan sangat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penangkapan. Jika kegiatan penangkapan dilakukan pada waktu, cuaca, dan musim yang sesuai, maka kegiatan penangkapan akan mendapatkan hal yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian pada musim angin utara misalnya, masyarakat tidak melakukan penangkapan karena gelombang angin laut kurang bersahabat. Pada hal waktu-waktu seperti ini, berbagai jenis ikan melakukan pemijahan, sehingga kegiatan tidak menangkap ikan pada musim utara dapat memberikan kesempatan bagi keberlangsungan berbagai jenis spesial ikan untuk berkembang. Nah, karena angin utara mempengaruhi nelayan untuk mencari ikan, jadi hal itu adanya waktu penjedaan bagi ikan untuk memproduksi kelangsungan ikan atau berkembang biak untuk selanjutnya. Yang kedua, upaya mempertahankan penggunaan alat tangkap tradisional merupakan salah satu cara yang baik untuk menjaga pelestarian berbagai sumber daya perikanan. Penggunaan alat tangkap tradisional diyakini lebih efektif dan hasil tangkapannya lebih selektif. Dengan kata lain,
kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan menggunakan alat tangkap tradisional dapat mempertahankan kondisi potensi sumber daya perikanan yang ada. Nilai kearifan lokal yang terkandung adalah masyarakat mengembangkan penggunaan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, menangkap ikan dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan. Nah, salah satu kearifan lokal masyarakat di sini yaitu mereka menangkap ikan masih dengan menggunakan alat tradisional sobat, seperti menggunakan jala atau jaring. Salah satu bentuk penjagaan atau pelestarian nelayan dan masyarakat dalam keberlangsungan hidup ikan. Karena kita tahu kan bahwa bisa saja masyarakat menggunakan pukat harimau atau penggunaan bahan kimia yang lain. Sehingga masyarakat hanya menggunakan alat-alat tradisional tadi seperti jaring atau jala dalam penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian laut. Kearifan lokal yang ketiga yaitu penebangan bakau hanya boleh dilakukan pada kawasan tertentu yang jauh dari pinggiran pantai. Hal ini memiliki makna bahwa jika penebangan bakau dilakukan di sekitar kawasan pinggir pantai akan merusak tempat tinggal berbagai jenis sumber daya perikanan. Nah sobat, di dalam sana ada pertumbuhan bakau atau mangrove yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat sekitar untuk penebangan. Nah, tetapi tidak memungkinkan saya untuk masuk ke dalam sana karena terlalu terlalu tidak memungkinkan. Nah, begini sobat, bentuk penampakan lorong menuju tempat penebangan mangrove yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kearifan lokal yang keempat yakni menjaga hutan bakau yang berada di kawasan pinggiran laut. Nilai kearifan yang terkandung karena perairan di sekitar bakau ini banyak terdapat udang, ikan, dan berbagai jenis kerang, sehingga kita harus menjaga bakau yang di pinggiran laut. Di samping untuk menahannya gelombang atau abrasi dari laut, hal ini juga untuk mempertahankan biota atau makhluk hidup yang hidup di bakau. Nah, itulah tadi sobat berbagai aspek yang saya amati, dari mulai bagaimana ekosistemnya, komponen yang ada di ekosistemnya, terus faktor fisika yang ada di dalam ekosistem laut ini, terus apa-apa saja pencemaran atau isu lingkungan dari yang ada di ekosistem laut, terus bagaimana kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan laut dan menjaga ekosistem laut itu. Nah, tapi sobat, sedikit penambahan, di samping adanya ekosistem laut, di samping itu ada juga ekosistem lain, yaitu berupa hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, ekosistem hutan bakau atau mangrove dengan ekosistem laut itu tidak pernah adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena di dalam ekosistem laut pasti ada ekosistem hutan bakau. Ekosistem hutan mangrove atau ekosistem hutan bakau itu merupakan ekosistem peralihan dari daratan dan perairan. Nah, ekosistem hutan mangrove ini saling berhubungan dengan ekosistem laut karena kita tahu kan bahwa ekosistem laut itu menghasilkan gelombang yang sangat kuat, sehingga kadang terjadi di pinggiran bibir pantai itu terjadinya abrasi yang mengakibatkan runtuh atau mengikisnya bibir pantai. Sehingga dengan adanya ekosistem hutan mangrove atau ekosistem hutan bakau ini dapat
menanggulangi adanya abrasi yang mengakibatkan pengikisan atau terjadinya reruntuhan pantai. Nah, itulah tadi sobat sedikit pembahasan tentang ekosistem mangrove. Nah, itulah sobat sedikit